tuntutan. Yang empat ini berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun semuanya saling bertautan. Empat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita sebagai orang yang beriman tentang Al-Quran. Dan tentu goal daripada apa dari misi Quran itu diturunkan adalah untuk diaplikasikan, dikontekstualisasikan pada kehidupan orang-orang yang beriman, atau yang lebih luas bahkan semua alam semesta ini panduannya adalah Al-Quran. Maka kita dalam sisi-sisi perjuangan kita, ujung dan goalnya adalah bagaimana Al-Quran itu diterapkan bukan hanya sekedar ibadah ritual, tapi hukum-hukumnya semuanya. Yang hari ini kita masih pada posisi bagaimana Al-Quran itu sebagai panduan sholat, Al-Quran sebagai panduan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara bab muamalah dibuang hukum-hukum Qurannya. Tentu ini tugas berat, tugas yang harus kita terus-menerus pahamkan bahwa Al-Quran ini bukan hanya sekedar hukum-hukum yang berkaitan dengan personal pada iman dan keyakinan masing-masing, tapi Al-Quran juga hukumnya, hukum dalam arti yang kita pahami hari ini, hukum perdata, hukum pidana, hukum yang berkaitan dengan mengatur tata tertib ruang kehidupan kita. Tentu langkah daripada goal ke sana itu harus difahami dulu empat perintah Al-Quran. Yang pertama adalah waratilil Qur'ana tartila. Yang kedua, iqra'il Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari dua ini, tartil kemudian qira'ah, nanti akan menghasilkan satu hasil yang ketiga, yaitu khatam Al-Quran. Barulah goal daripada itu adalah tilawatul Quran. Apa ini? Ini langkah-langkah yang perlu difahami. Pertama adalah tartil. Tartil itu perintah awal ketika Rasulullah menerima surah Al-Muzammil, yang belum lama Al-Quran diturunkan ketika itu. Belum ada perintah lain-lain. Pertama tentu adalah Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini sebagai tanda awal bahwa Nabi sudah resmi, yang tadinya mungkin baru isyarat-isyarat, tapi saat itu Rasulullah sudah menjadi Nabi secara resmi dengan al-alam. Namun tidak lama kemudian perintah untuk mentartilkan Quran di malam hari. Waratil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Dan tartil ini tentu kita sudah paham bersama, seorang harus membaca sesuai dengan apa yang dibaca, yang ditalakikan. Lalu Nabi SAW yang mentalakikan adalah Jibril alaihissalam. Kemudian begitu terus menerus
dia berantai sampai akhir zaman. Maka ini tugas yang paling dasar sebagai orang yang beriman, harus membaca Al-Quran secara tartil. Dan berapa banyak orang yang beriman merasa puas dengan dia sudah sekedar bisa membaca dan melewati huruf-huruf Al-Quran, sementara untuk sampai pada derajat tartil masih sangat jauh dari pandangan. Membaca Quran sebagian besar difahami seperti dia sudah bisa membaca huruf-huruf abjad. Ketika dia sudah bisa membaca, dia dianggap sudah selesai pelajaran tartilnya. Iqra 6 yang menjadi panduan sebagian besar kaum muslimin, ketika itu sudah hatam, dianggap selesai hatamlah bacaannya. Ini pemahaman keliru sebagian besar, terutama adalah Muslim Indonesia, yang dulu almarhum Syekh Muhammad Jabir, Syekh Ali Jabir, kakaknya Syekh Muhammad Jabir itu punya satu mungkin hasil analisa atau riset, saya tidak tahu, tapi yang jelas masyarakat Muslim Indonesia ini menyumbang sebagai penyumbang terbesar dunia yang tidak bisa baca Quran. Ini memprihatinkan. Kita perlu berbangga bahwa Nabi pun berbangga dengan umat yang ada di Indonesia. Ini mukasirun bikumul umat. Umat Indonesia ini bagian terbesar Muslim dunia yang membanggakan Nabi. Tapi yang menyedihkannya, sebagai penyumbang Muslim yang tidak bisa baca Quran secara tartil yang paling minimal. Belum lagi yang kedua. Yang kedua, qiraah dari kata Al-Quran itu sendiri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk ini bukan perintah tentang membaca Al-Quran ayat ini turun, tapi Iqra'il Quran. Di dalam hadis banyak diperintahkan membaca Al-Quran dengan qiraah. Qiraah itu mengumpulkan, artinya Quran itu kumpulan dari huruf menjadi kata, menjadi ayat, kemudian menjadi makro, tema-tema tertentu sampai juz, sampai kemudian utuh Quran seperti yang di Lauhul Mahfuz. Ini harus dikumpulkan dalam dada, dikumpulkan dalam lisannya, dikumpulkan dalam kepalanya, dalam aplikasi dengan hafalan-hafalannya. Seperti orang menginstal, dia akan utuh, berarti sudah selesai instalannya. Kalau tidak utuh, bisa jadi dia tidak bisa terbuka. Inilah qiraah, maksud daripada perintah Al-Quran untuk membaca dengan qiraah adalah bagaimana dia bisa mengumpulkan di dalam dadanya, di dalam akhlaknya, di dalam semuanya terkumpul satu demi satu. Pertama diajari adab yang terpisah seperti puzzle. Silahkan, mungkin punya cara masing-masing, dari atas, dari bawah, dari semua nanti akan menjadi satu gambar utuh. Maka terlihatlah keindahannya. Itulah qiraah. Dan qiraah itu bisa dengan tilawatan atau hifdzon, secara bacaan atau secara hafalan. Qiraah mengumpulkan. Maka orang yang mengumpulkan Quran dalam dadanya secara utuh disebut dengan qari'ul Quran. Jadi qari itu yang hari ini disebut hafid itulah qari yang dulu
pada masa-masa awal disematkan sebutan qori. Tapi hari ini penghafal Quran bergeser istilahnya menjadi hafid, yang dulu justru hafid itu sebutan para ahli hadis. Setidaknya Imam Ahmad menyebut gelar hafid itu baru layak disematkan kepada ulama hadis yang menghafal 1 juta hadis, atau yang paling minimalnya ya 100.000 hadis menurut Imam Bukhari. Tapi hari ini gelar itu bergeser, yang mungkin disematkan oleh masyarakat awam yang tidak pernah tahu Quran, bahwa dia telah menghafal Quran, maka disebutlah hafid, padahal jauh panggang daripada tidak nyambung, maka sembung bawa golong. Apa itu? Nggak nyambung blok. Iqra. Namun kalaupun tidak menghafal Quran, ada cara yang kedua. Kumpulkan bacaan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, mungkin lembar per lembar, kalau tidak 1 ayat per ayat. Tapi itu dikumpulkan hari demi hari sampai khatam, sampai selesai 30 juz, yang itu perintahnya minimalnya adalah akhtimil Quran fi syahr, di dalam 1 bulan. Dan itu kenapa Al-Quran disebut 30 juz, karena 30 hari seorang harus menghatamkan itu. Kalau Al-Quran tidak pernah dihatamkan, jangan bilang Al-Quran 30 juz. Kalau Al-Quran itu dihatamkan dalam 1 tahun, sebutlah Al-Quran itu 365 juz. Al-Quran dihatamkan seumur hidup, hitunglah hari-harimu, maka sebutlah Al-Quran sebanyak hari-hari yang kamu butuhkan untuk menghafal. Makanya Al-Quran itu bukan hanya 30 juz, tapi Al-Quran itu dulu para salafus saleh, Al-Quran itu menyebutnya tidak ada bagian. Al-Quran itu tidak dibagi-bagi dengan juz-juz itu, karena mereka 1 hari hatam 1 kali. Itulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak membagi-bagi Quran jadi 30 juz, tapi beliau Al-Quran itu 1, tidak 30. Ada yang membagi menjadi 3. Ya, Al-Quran 3 juz saja. Ya. Dan sebagian rata-rata Al-Quran membagi sebanyak hari-hari dalam kehidupannya, yaitu 7 hari. 7 hari itu dibuatlah satu ungkapan, ya, mereka dengan fami bisyautin. Fa itu Al-Fatihah, dimulai dia baca di malam Jumat setelah asar atau setelah maghrib, sampai nanti ketemu hari Sabtu maghrib atau Jumat habis asar, itu sudah sampai ke Al-Maidah. Fami mim Al-Maidah, kemudian ya fami, ya-nya panjang, Yunus, itu di hari Ahad. Di Bani Israil itu di hari Senin. Bani Bi Syaw Asyuara itu di hari Selasa. Waw Wasofat itu sudah juz ke 21. Wasofat dari Rabu 23. Terus wasofat syaukin, waw wasofat, kof
di hari Kamis. Maka hari Jumat balik lagi ke Al-Fatihah. Begitulah ya. Kami di Syauqin ini amalan para salafus sholih, sebagian besarnya, sebagian kecilnya tidak membagi apa-apa. Dan kita mengambil standar terendahnya ya, Al-Quran 30 juz. Inilah qiraah secara tilawah yang ini lebih ringan ketimbang secara hafadhah, secara hafalan. Maka kalau demikian tentulah dia mendapatkan perintah Rasulullah SAW untuk menghatamkan Quran itu minimal akhtim fi syahr. Yang itu sebenarnya adalah pemaksaan ya dari seorang sahabat yang ketika itu dia ingin menghatamkan Quran, bertanya kepada Rasulullah, hatamkan dalam 1 bulan, tapi dia memaksa terlalu lama. Ya sudah 2 minggu terlalu lama, 10 hari terlalu lama, seminggu terlalu lama, 3 hari pun dia masih terus memaksa. Tapi Rasulullah batasi tidak kurang dari 3 hari untuk sahabat ini. Jadi awalnya ditawari paling rendah oleh Rasul, tapi dia memaksa mengambil yang paling berat. Itulah karakter mereka ketika Quran sudah ada di dalam tujuan hidupnya, sehingga dia tidak mau mengambil dan menyia-nyiakan waktu kecuali dengan Al-Quran.